Anak pertama saya, Nayana, sekarang dia berusia 3 tahun, sudah akan memasuki playgroup, tentu saja di Widya Wacana. Saudara, suatu hari dia menemukan di rumah tisu yang bekas pakai. Lalu kemudian dengan cekatan dia mengambil tisu itu, lalu dia berjalan ke belakang dan membuangnya ke tempat sampah. Sesuatu yang kami tidak pernah ajarkan secara khusus, tetapi kami tahu bahwa dia melihat apa yang kami lakukan. Membereskan rumah, lalu membuang sampah pada tempatnya. Dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan Nayana. Saya panggil anaknya, saya bilang, "Kak, terima kasih ya, kakak sudah mau membuang tisu pada tempat sampah." Apresiasi adalah hal yang perlu kita terus upayakan dalam kehidupan, termasuk juga kepada anak-anak sejak usia dininya, untuk membangun jiwa sportivitas, untuk membangun jiwa fairness, untuk memberikan kepada dia bahwa apa yang baik itu perlu diapresiasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apresiasi yang tulus itu jugalah yang dilakukan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Itu bagian yang membuka ayat 14. Paulus dengan tulus mengapresiasi hal baik yang dikerjakan oleh jemaat di kota Roma. Mereka sudah melakukan perbuatan baik. Mereka memiliki pemahaman, pengajaran, dan terdidik, pengetahuannya luas. Dan yang ketiga, mereka juga penuh dengan hikmat dalam bagian pengajaran. Iklim untuk saling menasihati itu muncul dalam konteks jemaat Roma. Nah, itu menggembirakan Paulus, membanggakan bagi Rasul Paulus. Itulah kenapa lalu dia mengapresiasi. 3 hal itu adalah sebuah gambaran yang cukup ideal dari jemaat, dari gereja mula-mula, dan ini dilakukan oleh jemaat di Roma. Tetapi Paulus kemudian menyampaikan dalam bagian ayat yang selanjutnya, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yang disucikan oleh kuasa Roh Kudus. 3 hal tadi baik, namun, jadi tetapi, Paulus melanjutkan, artinya 3 hal tadi penting, tetapi perlu diupayakan yang lain, perlu diperlengkapi, perlu diberi sentuhan khusus. Yang itu disampaikan oleh Rasul Paulus, sentuhan yang berbeda, perlu digenapi. Gitu ya. Nah, apa itu yang Paulus sampaikan? Jemaat Roma perlu belajar untuk juga keluar, untuk juga melihat dan maju dan mewartakan Kristus di lingkup yang bukan hanya di jemaatnya sendiri, tetapi juga dikatakan oleh Paulus yang sudah mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dari Yerusalem sampai Ilitarium. Nah, itu mengatakan kepada kita di mana sih itu, gitu ya. Itu kalau sekarang di daerah Balkan, tapi itu dulu daerah Kekaisaran Romawi juga. Jadi orang Kristen di kota Roma perlu belajar untuk juga melihat keluar, mewartakan Kristus untuk 3 hal tadi, perbuatan baiknya, pemahamannya tentang Allah, dan saling mengajar dan menasehati itu juga diberlakukan di lingkup yang lebih luas, di bagian yang luar dari kehidupan mereka.
Orang Kristen di masa kini pun, saudara-saudara dan juga saya, perlu punya dorongan yang kuat untuk tidak sekadar berada di tembok-tembok kegiatan gereja, tetapi juga harus menjangkau yang asing, yang terpinggirkan, yang tidak dikenal, yang berbeda, orang asing, stranger, ya, lian, itu ya saudara-saudara, direngkuh sebagai bagian dari persekutuan cinta kasih Allah yang kepada mereka juga diwartakan. Paulus mengajarkan kepada saudara-saudara dan saya untuk tidak sekadar beriman dalam zona nyaman kita, untuk tidak sekadar terus berada di pusaran yang kita kenali, seperti orang yang melakukan treadmill, olahraga ya sehat tapi di tempat. Treadmill itu kan begitu ya, sehat tapi cuma berputar-putar di situ saja, nggak kemana-mana, berhenti pada dirinya sendiri, pada internal sendiri, pada gerejanya sendiri, pada urusannya sendiri, nggak kemana-mana. Nah, spiritualitas treadmill inilah yang hendak dikoreksi oleh Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia berusaha dan melakukan itu, dia meninggalkan lingkungan pelayanan yang dia kenali. Pelayanan yang nyaman untuk mewujudkan dan mengabarkan keselamatan dalam Kristus. Ia meninggalkan kenyamanan, rasa amannya, lalu pagar batas-batas tradisi Yahudi yang sangat dia pahami. Dia mau belajar tradisi-tradisi yang baru. Dia mau belajar menjangkau mereka yang disebut tidak bersunat, yang non-Yahudi, yang tidak disebutkan tidak kebagian dalam perjanjian Allah. Itu yang dilakukan Paulus. Dia berani keluar dari zona nyamannya, dan dia seorang yang sangat paham betul dengan tradisi Yahudi. Dia berani belajar tradisi bangsa lain, non-Yahudi, dan mengabarkan Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita talenta, karunia, kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Berkaca dari apa yang dilakukan oleh Paulus, dia memilih untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang non-Yahudi yang belum mengenal namanya. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk juga menggunakan segala dan segenap potensi karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita, supaya kita juga hidup seturut kehendak Allah, menaati firman-Nya, tetapi juga kita memberikan dan mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang mungkin berada di luar lingkup yang kita kenali. Kita diutus untuk mau belajar apa yang kita nggak tahu. Budaya yang baru, cara hidup orang yang mungkin berbeda, latar belakang yang berlainan dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya, berani keluar dari kenyamanan kita dan menghadirkan kasih Allah kepada orang asing, menyambut mereka sebagai bagian dari persekutuan Allah. Pandemi ini lagi-lagi menyadarkan kita peran gereja yang juga tidak kalah penting dari persekutuan sebagai umat percaya, yaitu menjangkau, memberkati orang-orang yang berada di luar komunitas kita. Kita melihat gereja, dalam hal ini GKI Klasik Solo misalnya, melakukan berbagai upaya dan gerakan untuk membantu sesamanya yang berada di luar komunitasnya, yang bukan internalnya. Ini menjadi catatan penting di masa pandemi ini, di mana upaya kesaksian pelayanan kita disadarkan untuk, oh iya ya, itu juga bagian penting dari kegiatan dan bagian penting dari apa yang mesti dilakukan gereja, bukan hanya bersekutu dan mengenali lingkungan internal kita saja. Pandemi ini menyadarkan peran gereja untuk memberkati komunitas yang berada di luar kita. Gereja kembali sadar untuk tidak sekadar sibuk ngurusi dirinya sendiri melulu, tetapi mau kembali
pada tugas dan panggilan mula-mula sebagai persekutuan tubuh Kristus untuk berani dan bersedia dipanggil keluar. Ekaleo, gitu ya. Menghadirkan cinta kasih Allah bagi sesama, bagi semesta, dan bagi keutuhan seluruh ciptaan. Maka biarkanlah dalam situasi pandemi yang masih kita alami ini, justru tidak membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, tetapi belajar dari firman Tuhan, kita diajak untuk mengabarkan Kristus melalui kata dan perbuatan kita, melalui tindakan dan sikap hidup kita kepada orang-orang di luar komunitas kita. Sehingga nama Allah semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan berkati saudara-saudara dan saya.